Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Afiana, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Yayan Salatiga. Di sini saya di Makul Kewirausahaan kelas 5F. Di video ini saya akan mengenalkan ide bisnis saya, yaitu merchandise K-pop, atau saya berjualan merchandise K-pop atau barang-barang K-pop yang saya beri nama yaitu Beyond Shop. Bagi penggemar K-pop pasti ingin memiliki berbagai macam merchandise K-pop seperti album, photocard, postcard, lightstick, atau mungkin merchandise yang lain-lain. Maka dari itu saya memutuskan untuk bisnis dengan menjadi reseller K-pop dengan nama Beyond Shop yang tadi itu. Di sini saya tidak membuka toko karena saya menggunakan sosial media untuk menjalankan bisnis tersebut. Untuk merchandise di sini setiap perusahaan atau agensi mempunyai merch yang berbeda-beda, atau untuk barang-barang yang dijual akan berbeda. Tetapi setiap perusahaan akan mengeluarkan album jika idol mereka comeback. Misalkan si JYP Entertainment ini Stray Kids-nya comeback, kemudian mereka akan mengeluarkan album pastinya. Dan misalkan SM Entertainment, mereka itu banyak mengeluarkan merchandise yang tidak dijual di agensi-agensi lain, karena itu memang dibuat untuk idol mereka, si idol SM Entertainment sendiri. Misalkan ada AirPod case, artis friendly glass, artis signature ring, greeting season, flipbook, dan masih banyak lainnya. Oke, di sini saya akan membahas berapa sih harga barang-barang K-pop, karena barang-barang K-pop itu banyak dan juga harga yang berbeda-beda. Maka saya akan mengambil beberapa contoh yang banyak diminati oleh K-pop ya. Yang pertama saya ambil contoh dari albumnya. Karena kita tinggal di Indonesia, membeli album Korea itu masih ditambah dengan biaya pengiriman, biaya pajak, biaya becuk, kemudian satu album Korea itu rata-rata dijual kisaran 270.000 sampai 300.000. Harga tergantung beralbum ya. Rata-rata berat album Korea itu 500 gram. Tetapi ada harga album yang lebih mahal karena berat album yang bertambah. Itu untuk album Korea. Ada juga album Jepang nih. Untuk album boyband Korea yang berkarya di Jepang ini mempunyai harga lebih mahal. Satu mini album biasanya berkisar antara 300.000 rupiah. Kalau full album bisa sampai 500.000. Kalau mau album yang dapat bonus DVD, harganya bisa 600.000 lebih. Di sini saya akan mencontohkan harga lightstick ya. Untuk harga lightstick itu rata-rata 650.000 sampai 800.000 rupiah. Harga itu akan berbeda untuk setiap versi. Kemudian di sini saya juga membuka untuk pembelian sharing. Apa sih pembelian sharing itu? Pembelian sharing itu misalkan agensi SM Entertainment itu mengeluarkan season greeting untuk para idolnya. Saya contohkan di sini untuk season greetingnya NCT ya. Di sini isi dari season greeting NCT ada yang pertama poster, kalender, dan stand set. Yang kedua ada DVD dan paperback. Yang ketiga ada desk calendar. Yang keempat ada stiker set. Stiker set ini maksudnya stikernya per member gitu loh. Yang kelima ada 4 poster set sama seperti stiker set yang sebelumnya. Kemudian yang keenam ada hardcover diary. Yang ketujuh ada mini brosur. Yang kedelapan ada Polaroid photocard dan film set.
Karena harga season gitunya mahal, banyak penggemar idol yang hanya menginginkan barang-barang tertentu atau yang berhubungan dengan biasnya atau member yang mereka suka. Jadi saya membuka untuk sharing atau mereka hanya bisa membeli misalkan hanya membeli disk kalendernya saja atau postcard kalendernya saja, atau mungkin bisa stiker member set. Stiker membernya saja tuh misalkan hanya membeli yang versinya Taeyong saja atau Jaehyun atau Duyong gitulah pokoknya. Kemudian untuk target penjualan tentu saja untuk para pencinta K-pop ya. Kemudian saya akan membahas bagaimana cara order merchandise K-pop di Beanshop. Cara untuk order merchandise K-pop di Beanshop yaitu dengan mengunjungi Twitter atau Shopee Beanshop, karena saya tidak mempunyai toko. Kemudian karena kebanyakan dari merchandise K-pop sistemnya adalah PO atau pre-order, maka kita membuat grup untuk para customer kita di Line untuk memberikan informasi tentang orderan mereka. Kalau begitu, sampai di sini saja saya menjelaskan tentang ide bisnis saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.